Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang, otomotif, properti, dan hobi di mana dilelangin aja. Oke, dalam episode kali ini gue bersama Pak Vicky Danwar. Dia adalah the master of ahlinya pengecekan inspeksi untuk mobil kalian. Iya, ahlinya pengecekan inspeksi untuk mobil kalian. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak yang masuk DM ke kita bahwa kalau dengan menggunakan jasa Astra Car Valuation atau semacamnya, pasti akan dijongkel-jongkel, dibongkar-bongkar atau dicek. Nah, takutnya ada yang pertama nggak bisa kembalikan atau jadi tidak presisi lagi. Yang kedua, ada part yang atau baut yang kurang Rusak, atau yang hilang atau yang rusak. Nah, sebenarnya kita bukan mau klarifikasi, tapi kita mau buktiin bahwa sebenarnya kinerja Astra Car Valuation yang sudah bersertifikasi ini benar-benar halal. Halal dan sesuai dengan standar. Iya. Oke, Om, kita mulai dari bagian-bagian yang pasti akan butuh dicongkel dan dibalikin lagi. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pengecekan bagian frame sasis yang dimana dalam inspeksi itu hal yang paling penting. Karena kita nggak mungkin dong beli Frame mobil, sasis, ya? beli mobil yang bekas tabrak. Nah, itu akan haram lah hukumnya gitu sama saya kan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terupdate seputar lelang. Om, sebentar, izin. Siap. Ini bisa dipergunakan untuk teman-teman yang mau beli di tempat lelang. Teman-teman mau beli tempat lelang, kalian bisa langsung menggunakan jasanya ACV. Betul Atau sekali. teman-teman yang mau beli mobil used car ya, mobil bekas di showroom, di showroom atau di mana? Pribadi, Pemilik pribadi boleh juga menggunakan. bisa menggunakan dari jasa Astra. Berapa kira-kira range-nya, Om? Range-nya sekitar 350.000. Paket Untuk lengkap full paket dengan ada berapa scanner lembar? OBD. Itu sekitar ada 17 lembar. 17 lembar ya. Jadi mereka akan meng-capture kondisi fisik, kondisi eksterior, interior Keseluruhan. full ya. Mesin, frame, sasis, kaki-kaki, suspensi semua plus dengan scanner di hasil sistem. 350.000 aja. 350.000 kalian bisa mendapatkan informasi, semua informasi yang akan kalian jadikan acuan membeli ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan nanti itu dia. ternyata ada biaya perbaikan, ternyata ada apa segala macam, nah kalian jadi beli atau kalau enggak kalian nawar gitu ya. Betul. Nah, kayak juga gitu ya, Om, ya? full dengan full paket itu kalian juga bisa mendapatkan harga rekomendasi dari kita. Ya. Jadi ada ancer-ancer nih angka yang pas dan sesuai itu berapa. Webnya Om, silakan Om. Bisa langsung ke acv.astra.co.id. Ya, acv.astra.co.id. Ya, di situ pasti banyak promonya, Banyak promonya. gimmicknya dan lain sebagainya ya. Sekali. Ayo, Oke, siap. tanpa berlama-lama lagi, gas Om. Nah, kita sekarang mau melakukan pengecekan bagian frame yang dimana kita akan membuka salah satu panel atau bagian yang itu penting banget untuk dilakukan pengecekan. Nah, ini kita menggunakan alat ya, menggunakan alat yang nantinya itu tidak akan merusak dari komponen di mobil ini. Jadi kita congkel. Nah, kondisinya akan tidak akan rusak. Nah, begitu mudah jongkelnya dengan alat ini. Nah, di sini kita bisa melihat melakukan pengecekan bagian dari frame atau las-lasan yang bila mana terjadi tabrakan atau kerusakan benturan di bagian bawah ini akan terlihat dan tidak akan sesuai lagi. Ketika di repair pasti akan kelihatan cacat ya Om? Betul sekali. Nah, di sini Biasanya di mana Om cacatnya Om? Nah, biasanya di las-lasan ini sudah tidak presisi atau tidak sesuai standar dari pabriknya. Biasanya ada tekstur dempul atau ada bekas-bekas las ulang lagi. Nah, itu akan mengindikasikan kalau mobil itu bekas nabrak. Nah, dengan alat ini jadi kita tidak merusak pin-pin dari si barangnya ini. Ya, itu kalau nabrak. Kalau banjir Om? Kalau banjir bisa kita lihat juga dari sisi bagian bawah di karpet ini. Coba aja sini lihat. Ya, ketika mobil itu mengalami kebanjiran dan banjirnya itu fatal, maka sisa-sisa lumpur itu akan tertinggal nih. Walaupun sudah dibersihkan. Walaupun sudah dibersihkan, karena jejak dari lumpur itu sulit sekali untuk dihilangkan. Iya, sama kayak jejak digital. Betul sekali. Nah, karena kita tidak merusak dari komponennya, jadi ketika kita kembalikan lagi, kita pasang. Nah, tinggal dimasukin. Oh iya, ini kurang masuk. Nah, jadi semuanya kembali rapat lagi. Presisi lagi, tidak ada celah. Nat-natnya juga tuh. Tidak ada kerusakan. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang rusak ketika kita lakukan pembongkaran atau pengecekan. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, yang di bagian mesin juga.
Jadi kan kita juga penting banget nih untuk melihat apakah mobil ini bekas tabrak depan atau tidak. Ya. Nah, di sini kan memiliki banyak pin. Nah, ini kita harus buka nih. Oke. Kita harus Caranya, Om. buka untuk melihat atau kondisinya. Nah, ini bisa kita congkel. Nah, dia akan sangat mudah sekali dengan alat ini Ya. dan Ini hanya tidak merusak komponen. disclaimer ya, dilakukan oleh tenaga ahli ya. Betul sekali. Asik. Nah, jadi si pengunci ini tidak akan rusak. Oke. Karena alat yang kita gunakan ini sesuai dengan fungsinya. Iya. Jadi tidak asal congkel aja. Nah, ini bisa langsung kita buka, bisa kita intip bagian dalam frame di dalam ini Oke. akan terlihat lebih jelas. Oke. Berbeda dengan ketika kita tutup nih. Nah, kita tutup kan jarak pandang kita Itu akan terbatas ya? Terbatas. Jadi ketika Terbatas. kita Jadi buka, gini ya. itu akan lebih luas dan lebih lega. Luas. Biasanya yang kena sini ya. Betul sekali. Biasanya itu kalau yang tabrak depan itu potensi terbesarnya adalah di bagian member depan sama Member. di tiang radiator. Ini cross ya Om, cross member ya? Ya, ini cross member, ini support radiator, kemudian ini member depan. Di Nah, sini ini pasti ini ya? sangat riskan sekali untuk kondisi Kalau di ketika repair mobil pasti terbang. kelihatan Om ya? Pasti akan kelihatan. Sekarang cara membenahi atau membetulkan Nah, kembali. untuk mengembalikannya, jadi memang di sini kan ada trikinya. Ketika sebelum dipasang, kita kuncupkan dulu ya. Nah, Kuncup. jadi tinggal dimasukkan, kemudian ditekan. Oke. Jadi akan kembali presisi seperti awal. mengunci ya. Ya, karena ketika ditekan kunciannya akan masuk. Jadi untuk pemeriksaan atau pengecekan pembukaan dari beberapa bagian panel itu tidak akan merusak dari part-part yang kita buka. Oke. Oke guys, disclaimer juga ya, teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Biasanya kalau Om Vicky benar-benar menangani klien biasanya beliau pakai sarung tangan. Ya, Jadi ini hanya sebagai contoh saja karena memang biar terlihat jelas. Nah, terlihat jelas. kondisinya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Ya. Jadi Lalu apa memang- lagi Om? Yang kira-kira butuh dicongkel? Sini yang enggak butuh ya? dicongkel enggak. Kalau bumper terlalu riskan karena banyak yang harus dibuka. Jadi bumper tidak. Jadi kita lihat dari bagian atasnya saja sama kita ngolong bagian bawah. Itu sih yang paling penting Mas. Oke, sejauh pengalaman Om Vicky meriksa, adakah semacam kendala atau yang sering ditemuin Om? Kalau kendala sih biasanya untuk mobil-mobil yang agak mewah ya. Nah, itu biasanya dia rapet sekali. Makanya Oke. kita butuh alat yang nggak merusak bagian-bagian yang kita buka. Karena tentunya pemilik mobil mewah akan lebih peduli dengan mobilnya. Betul, Ada betul. kerusakan sedikit, mereka akan bertanya, loh Mas nanti rusak nggak? Nah, di situ kita jelaskan kalau pengecekan kita itu aman dan sangat terjamin. Iya. Oh, tapi sejauh ini komunikasi lancar ya? Komunikasi lancar, yang penting bagaimana kita menjelaskan ke pemilik dan yang akan membeli mobilnya itu. Sejauh ini Om Vicky pernah nggak ngecek hanya untuk mengetahui kondisi saja, jadi nggak untuk Oh, itu sering Mas Cahyo, itu jual sering. beli. Iya, jadi mereka hanya ingin mengetahui kondisi mobil yang sudah lama dia pakai, apakah masih layak atau butuh perbaikan. Nah, itu sering sekali. Oh, sering Saya ya? mendapatkan klien yang seperti itu. Oh, biasanya mobil-mobil Jepang atau Mobil-mobil Jepang, Eropa? mobil Eropa, karena terutama mobil Eropa ya. Mobil Eropa itu semua kan sudah full elektrik nih. Betul. Jadi mereka butuh yang namanya scanner untuk mengetahui sistem dari kinerja mobilnya itu. Iya. Nah, dari situ dia bisa menjadi acuan untuk melakukan perbaikan di bengkel. Betul. Nah, itu dia. Oh. Nah, kalau apa namanya, kalau yang untuk jual beli misalkan di showroom itu pernah juga Om? Sering sekali Ke showroom? showroom. Tapi sama pemilik showroomnya boleh? Diizinkan. Oh, Sama oke. pemilik showroomnya diizinkan. Boleh dicek ya? Boleh dicek. Dan sebelum saya melakukan scanner, itu pun saya pasti akan menanyakan apakah mobilnya boleh di-scan. Kalau diizinkan, saya akan lakukan scanner. Ya. Gitu. Sama pembukaan pun saya selalu minta Izin izin ya? sama pemiliknya untuk Ya. saya lakukan ini mau saya buka diizinkan atau tidak. Itu sih Mas Cahyo. Oke, tapi tetap harus objektif ya. Tetap harus Jadi objektif. berdasarkan alat-alat yang ACV punya, setelah dicek segala macam, ada grade, ada penilaian, itu yang nanti kita kasihkan Ya, ke itu yang calon kita pembeli. berikan informasi Nah, kepada pertanyaan calon terakhir, ACV pernah nggak dapat klien yang EV? EV kita sudah pernah mendapatkan, tapi hanya sekedar pengecekan fisik. Oh, fisik. Iya, next ke depannya kita akan memiliki scanner yang bisa mengecek untuk kondisi baterai. Ya, itu karena penting Itu banget sangat karena penting sekarang sekali. EV sudah lumayan Sudah mendunia, banyak kan? ya, sudah banyak Jadi di Indonesia yang ini. diketahui ini baterai, kapasitas baterainya Kapasitas baterai masih berapa persen iya, nih ketika betul. dicas dia berkurangnya cepat atau enggak. Nah, itu karena mesti kan harus
Karena kan kita perlu data dan keterangan per sel dari baterainya dan Betul. umur dari baterainya Betul, karena itu sampai berapa lama lagi. Produsen kan biasanya memproduksi udah garansi baterai seumur hidup gitu Iya. kan. Nah, ini tuh yang bisa menjadi semacam servisnya ACV ke depan. Betul sekali. Siap, Jadi siap. kita akan lengkapi semua alat untuk memenuhi kebutuhan dari customer yang ingin membeli mobil Oke. second. Tentunya. Ada pesan-pesan khusus? Jadi buat para customer atau sobat Astra Car Valuation, jadi kalau jangan ragu dan jangan takut untuk menggunakan jasa dari Astra Car Valuation karena semuanya terjamin dan independen. Itu yang paling penting. Nggak ada tipu-tipu, tidak ada titipan-titipan dari showroom. Tidak Jadi ada request-request. Tidak ada request. Jadi hasil yang sesuai dengan mobil itu yang kita berikan kepada customer calon pembeli. Siap. Thank you banget Om Vicky. Siap, terima kasih. Thank you Mas banget. Ahyo. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke teman-teman, lelangin aja. Sampai di situ dulu perjalanan kita bersama Om Vicky, Astra Car Valuation. Semoga informasi ini dapat menambah kasanah kalian mengenai dunia otomotif. Dan gue doain kalian sehat selalu. Thank you, see you, dadah, bye-bye.